Wirausaha itu adalah sebuah sikap atau mental keberanian yang ada dalam diri kita untuk menciptakan sebuah peluang untuk kebaikan untuk orang lain maupun untuk diri sendiri. Terima kasih Kak, motivasi Kakak untuk berwirausaha gitulah sampai saat ini gitu. Apa sih Kak yang punya usaha saat ini? Satu kata dari saya bahwa waktu muda, masa muda adalah waktu yang tepat untuk memberikan terbaik. Jadi mending selama teman-teman masih muda, masih bisa lebih maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain al-ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, serta kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Mungkin sebelum mulai izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Asep Sunandar dari Prodi Agroteknologi angkatan 2018 dari Fakultas Pertanian Universitas Muharman ya. Oke, jadi agenda ini namanya Bincang Wirausaha ya, dimana nanti kita akan sedikit mengupas bagaimana untuk menjadi wirausaha muda gitu ya, sama pemateri kece kita nanti. Oke, untuk teman-teman juga yang menonton live nanti bisa nanya ya di room chat di Instagram ya, nanti akan ditanya oleh pemateri kita ya. Oke, mungkin selamat datang untuk Kak Ferbin Nur ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai, saya akan sedikit membacakan CV dari pemateri kita ya. Oke, tempat tanggal lahir Welado 07 Agustus 1998, kemudian alamat sekarang dia di Jalan Gelatik nomor 21. Kemudian dia punya hobi membaca, kemudian dia punya moto hidup menjadi penyambung kebaikan. Kemudian riwayat pendidikan dia dari SDN 94 Watam Panua, kemudian dari SMP 1 Pamana, kemudian dari SMA 9 Wajo, kemudian dari S1 Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Muharman ya. Kemudian juga beliau mengikuti organisasi yaitu staf keuangan di LDM Al-Ala Fakultas Pertanian Universitas Muharman. Kemudian dia sebagai kepala divisi pendidikan MYE ya. Dan dia sebagai staf kolaborasi mahasiswa DMKM ya. Mungkin itu ya. Langsung saja inilah kita panggil Kak Herwandi ya. Silahkan datang Kak. Oke, ini ya materi kece kita pada siang hari ini, yaitu Kak Herwandi ya. Mungkin Kak Herwandi mau ada disampaikan dulu ntar. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa bertatap muka ya, walaupun lewat media ini. Tak lupa pula kita kirim salam kepada baginda Rasulullah SAW. Berkat beliau lah kita bisa belajar menjadi orang yang bersyukur, belajar menjadi orang yang sabar, dan belajar menjadi orang pengusaha ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herwandi dari Fakultas Pertanian THP 18 angkatan 18. Sekarang tinggal di Jalan Gelatik di Ayam Serondeng ya. Ini itu Jawa. Oh iya, terima kasih ya Kak. Oke, ada lagi nih gabung Kak Ririn. Selamat datang Kak Ririn. Semoga
misalnya ya. Ini Kak Robi juga. Oke, mungkin gini sih Kak. Nah, saya mau nanya sama Kakak nih. Menurut Kak Herwandi nih, apa sih itu wirausaha atau menurut Kakak? Pertanyaan yang bagus ya. Menurut saya pribadi, wirausaha itu adalah sebuah sikap atau mental keberanian yang ada dalam diri kita untuk menciptakan sebuah peluang untuk kebaikan untuk orang lain maupun untuk diri sendiri. Terima kasih Kak Herwandi ya. Kak Herwandi ini sudah mulai belajar usaha itu dari sejak kapan sih Kak? Sudah lama sebenarnya. Jadi ceritanya panjang. Jadi semenjak saya kelas 5 SD. 5 SD itu saya sudah mengenal namanya keuntungan karena di belakang rumah saya itu kan saya asli Sulawesi. Saya orang Sulawesi, orang di Sengkang. Di belakang rumah ada danau. Danau itu banyak ikan di mana kalau kita ambil maka akan dijual. Itu setiap sore saya nangkap ikan dan paginya saya jual dan hasilnya saya ambil sendiri dan saya kasih kepada orang tua. Jadi awal dari itu, terus itu ada di SMP masih ada, SMA juga masih ada, pas kuliah juga beda lagi. Baik Kak, terima kasih ya. Oke. Oh, ada saran nih Kak dari Kak Ridin pakai masker. Ya Kak, mohon maaf ya. Tadi kami lupa membawa, jadi daripada agenda tidak berjalan, jadi kita tetap menjalankan ya. Mohon maaf. Oke, selamat datang Kak Amri. Oke. Yes, mungkin saya nanya selanjutnya Kak. Pada saat Kakak sekolah itu uangnya dari Kakak sendiri atau memang dibiayai sama orang tua? Sebagian dari orang tua, sebagian dari diri sendiri. Saya katakan tadi semenjak SD sudah mulai cari keuntungan ya, sudah mulai mandiri dari SMP, SMA walaupun ada beberapa dari orang tua. Baik Kak, terima kasih ya. Kemudian saya nanya nih Kak, kira-kira apa sih perbedaannya Kakak usaha pada saat masih sekolah dan sekarang sudah kuliah? Nih, kira-kira apa sih perbedaannya nih? Perbedaannya cukup jauh ya. Jadi SMA itu ketika kita mulai berpikir wirausaha itu kurang seret banget karena lingkungan kita, orang teman-teman kita masih abal-abal, maksudnya belum terlalu mengerti tentang usaha dan kita sudah mengerti maka akan beda pola pikir kita dengan teman dekat kita. Beda di pas kuliah ini tempatnya memang wirausaha ya, wirausaha itu betul-betul kita maksimalkan. Contohnya sekarang saya berada di tim ayam serondeng di mana mentor saya di sana ada Bang Hadil, ada Bang Arif dan banyak lagi teman-teman yang memang pola pikirnya sudah dikatakan udah matang lah untuk berwirausaha. Jadi lebih enak ngobrolnya ketika ada masalah, lebih enak minta solusi, minta arahan. Lain katanya dari SMA itu ya masih abal-abal lah, mungkin teman-teman juga ngerti SMA sama kuliah sangat berbeda jauh. Oke, terima kasih ya, itu tadi jawaban dari Kak Herwandi. Kemudian kan Kak Herwandi yang saya tahu itu sedang menjalankan namanya bisnis Tortella Rolls ya, betul Kak Wandi? Betul. Oke. Oke, jadi mungkin bisa sedikit jelaskan sih Kak sejarah dari makanan Tortella Rolls sendiri itu Kak gimana sih? Kalau Tortella Rolls ini adalah mau dikatakan owner juga enggak ya, ini sebuah kepercayaan yang dimana awalnya dipegang sama Bang Fadil, adalah alumni THP juga. Beliau karena ingin membuka usaha yang baru, maka Tortella Rolls ini diberi kepercayaan total kepada saya, entah marketingnya, produksi, semua hal tentang Tortella Rolls ini bertanggung jawab total adalah saya. Jadi sekarang yang megang adalah saya dan ya itu kenapa saya mau ambil, karena saya anggap bahwa ini punya potensi yang sangat luar biasa, karena kita mengolah produk yang dimana anggapan masyarakat itu biasa-biasa aja, tapi ternyata bisa diolah menjadi produk yang unik, yang bisa dipasarkan dan bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat. Mungkin itu sih dulu. Oke, terima kasih Kak Rewandi. Mungkin saya nanya nih Kak, kira-kira kenapa sih Kakak memilih bahan baku yaitu singkong? Kenapa tidak memilih bahan baku yang lain, tepung, kentang, atau sejenisnya lah? Singkong
Betul, jadi saya katakan tadi bahwa singkong ini, ya singkong yang kita pakai adalah singkong gajah ya, singkong gajah, di mana di Samarinda banyak banget dan harganya sangat murah. Kadang kita ambil langsung ke petani, satu karung palingan dikasih 10.000, 15.000, itu banyak banget. Dan di pasar 1 kilo 3.000, kadang 5 kilo tuh 10.000 aja. Jadi kita mencoba mengolah produk ini menjadi produk yang bernilai, yang bisa punya potensi harga, dan membuat petani juga lebih semangat untuk nanam singkong ini. Itu sih. Oh ya, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya ya. Mungkin saya nanya lagi nih Kak, kira-kira apa sih yang membedakan produk Kakak ini sama produk lainnya gitu? Perbedaannya, jadi produknya kami ini saingannya cuma kebab ya, kebab atau burger. Kebab kita tahu bahwa kebab itu terbuat dari daging, jadi sedangkan produk kami terbuat dari singkong, bahan nabati, ada rasa jamur, buah naga sama tempe. Ini lebih sehat ya, menurut saya lebih sehat dari teman-teman yang mungkin takut gemuk ya, bisa cocok banget untuk produk kami dibandingkan produk kebab, karena kebab daging kita tahu sendiri, kita banyak konsumsi daging akan membuat kesehatan tubuh tidak terlalu stabil. Jadi kita lebih fokusnya ke vegetarian. Jadi teman-teman yang vegetarian, ayo coba produk kami. Baik ya, mungkin tadi itu sedikit penjelasan ya mengenai produknya ya. Jadi teman-teman yang ingin diet ya atau sedikit mengurangi konsumsinya, bisa nih nanti pesan sama Kak Herwandi ya, untuk bisa mencoba produknya yaitu Tortelleros gitu ya. Oke Kak, mungkin gini kan, yang saya tahu Kakak ini kan kuliah, kemudian juga ada usaha, kemudian juga ikut organisasi. Kira-kira nih bagaimana sih Kak Herwandi ini bisa mengatur waktu atau manajemen waktu lah ibaratnya, supaya semua ini berjalan selaras, tidak ada yang tertinggal satupun gitu Kak. Jadi manajemen waktu ya, ketika ingin aktif kuliah, aktif organisasi, punya usaha, mungkin juga sambil kerja, keren banget ya bisa manajemen waktu. Intinya di awal zona nyaman itu mungkin harus dibuang ya, bukan dibuang, maksudnya harus dipisahkan. Seperti main game atau nongkrong itu bisa agak dikurangin. Terus itu kita harus mencoba punya alur yang sama. Intinya misalnya kuliah, organisasi, usaha, maka organisasi sama usaha itu harus punya jalur yang sama. Contohnya saya di Himalogista di divisi kewirausahaan, terus saya punya usaha di MIE, biasanya wirausaha. Jadi semua satu alur wirausaha, jadi mikirnya itu satu aja, udah bercabang. Misalnya kalau teman-teman punya usaha, misalnya warung makan, terus ikut organisasi misalnya BEM lah, jadi polanya itu agak berbeda, maka pemikirannya kita akan bercabang juga. Jadi ketika satu pola, satu alur, akan lebih enak untuk mengontrol jalannya kuliah, usaha, sama organisasi. Itu sih dari saya. Oke, terima kasih Kak Herwandi ya. Jadi itulah tadi teman-teman, sedikit yang disampaikan sama Kak Herwandi ya. Jadi buat teman-teman nih yang sama halnya dengan Kak Herwandi, bisa nih diikuti bagaimana dia cara manajemen waktu ya. Karena kan pasti teman-teman juga ada tuh yang seperti Kak Herwandi, yang ada organisasi, kuliah, ataupun ada yang wirausaha ya. Walaupun usaha yang kita miliki itu masih kecil-kecilan ibaratnya ya teman-teman. Kemudian gini Kak, apa sih yang memotivasi Kakak untuk berwirausaha gitulah sampai saat ini gitu? Apa sih Kak? Apa ya? Kenapa saya harus berwirausaha ya? Jadi sebenarnya ketika ingin hidup nyaman, cuman kuliah pulang itu juga bisa sebenarnya, tapi karena kondisi keluarga atau lingkungan yang memang tidak mendukung, terutama kepada orang tua, di antara 3 bersaudara yang paling dekat kepada orang tua saya. Jadi kepada orang tua, jadi ketika ada masalah di keluarga, yang paling tahu di awal itu saya. Jadi
kenapa saya berwirausaha? Karena saya ingin mengubah situasi keluarga ya, yang di awalnya agak buruk atau yang tidak terlalu bagus ya dikatakan. Jadi kita mencoba untuk berwirausaha, untuk lebih mandiri, tidak membebankan kedua orang tua. Karena pertama, satu, kita ini cowok, jadi harus lebih mandiri. Mandiri, kuliah harus biaya sendiri, walaupun di awal masih dibiayai kepada orang tua, tapi ini saya mulai mandiri itu betul-betul mandiri ya, betul-betul mandiri itu waktu kelas 2 SMA waktu itu kelas 2 SMA saya betul-betul mandiri. Saya pernah ikut bisnis multi level marketing itu, mungkin teman-teman ada yang tahu, itu basicnya internasional. Saya ikut sampai kelas 3 SMA. Saya sempat punya tim sekitar 20 tim sama-sama untuk mengejar impian mereka, dan saya juga pernah tembus penghasilan 5 juta per bulan waktu itu pas kelas 2 SMA. Mulai dari situlah saya mulai belajar jadi mandiri, dan saya pernah melihat orang yang hidupnya kedua orang tuanya tidak terlalu bagus sih. Waktu itu dia sempat jadi pemateri, dan waktu itu dia kayak menyesal karena lambat untuk berwirausaha. Semenjak itulah saya baru nyadar bahwa cukup dialah yang seperti itu, jangan sampai saya juga akan menyesal. Jadi saya lebih cepat untuk berwirausaha untuk membahagiakan kedua orang tua. Satu sih sebenarnya untuk membahagiakan kedua orang tua itu sih. Terima kasih ya Kak Herwandi, sangat memotivasi sekali. Jadi Kak Herwandi ini sudah berusaha ya. Jadi dari sejak SD, kemudian juga dia dari SMA sudah mengikuti kayak seminar begitu ya. Jadi dia sudah mempunyai beberapa tim hingga sekarang gitu ya. Kemudian saya mau nanya nih Kak, kan pada saat itu orang tua setuju tidak kalau kakak ini berusaha gitu, punya wirausaha gitu? Kalau setuju sih di awal tidak setuju ya. Jadi pas kelas 2 SMA itu saya pernah satu malam dan nginap di rumah. Itu pergi bukan karena karena sakit hati sebenarnya sih. Sakit hati enggak juga sih sebenarnya, sakit karena kepada orang tua, cuman merasa sedih banget karena kita sudah mulai berpikir untuk mandiri, untuk mengurangi beban kedua orang tua, tapi orang tua malah tidak memberikan izin. Akhirnya saya mencari solusi, saya membaca buku. Nyata bukan masalah orang tua, tapi masalahnya orang tua itu takut kalau kita gagal, takut orang tua kalau kita itu bangkrut, takut kalau kita nggak fokus sekolah, nggak fokus kuliah. Akhirnya saya punya komitmen bahwa saya harus membuktikan bahwa yang saya jalan ini punya hasil, bukan abal-abal ya, ada hasil, membuktikan pada mereka. Dan akhirnya kelas 3 SMA akhir saya dapat penghasilan sekitar 5 juta tuh itu. Akhirnya saya minta setahu orang tua, Pak, ini saya mau beli motor, ada uang sedikit. Dan mulai dari situlah orang tua percaya bahwa yang saya jalani betul-betul ada. Walaupun motor itu tidak jadi saya beli karena uang dipakai untuk kebutuhan orang tua. Mulai dari situ dipercaya, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah diizinkan. Malahan setiap malam saya nelpon, dia nanya usaha kamu bagaimana, kerjaan kamu bagaimana, apakah kamu ada uang kah, atau kadang belum minta uang saya kadang kirim, kalau ada saya kirim, kalau tidak ada saya malah kirim juga sih sebenarnya. Oh iya. Baik Kak, ya teman-teman, sangat bagus sekali cerita dari Kak Wandi ya. Oke, jadi Kakak selama kerja di sini juga masih sempat kirim uang gitu ke orang tua ya? Alhamdulillah sempat kemarin, walaupun tidak banyak tapi adalah untuk membantu meringankan beban kedua orang tua sih. Kak Wandi sendiri ini ada berapa bersaudara sih? Ada 4, dua ibu ya. Jadi ibu pertama 1, terus kalau saya ada 3, yang pertama ada 1. Oh iya. Mungkin ini Kak, saya mau nanya, kira-kira kendalanya Kakak nih selama menjalankan wirausaha hingga sekarang ini apa sih? Kendala ya, jadi kalau kemarin kalau sebelum kuliah ya, sebelum kenal kuliah, berusaha itu yang seadanya aja, kerja dapat untung,
dan pas kuliah nyata itu nggak cukup, ada beberapa trik-trik memang yang harus kita pakai untuk lebih mudah. Terus sebelum corona ini kemarin sempat ada tim juga untuk mengelola olahan singkong ini. Kita cuma satu sebenarnya yang kendalanya kemarin itu, kita belum menemukan inovasi-inovasi baru. Nyata usaha itu harus butuh inovasi-inovasi baru. Kalau bisa setiap bulan itu ada minimal satu inovasi produk-produk baru yang kita launchingkan. Nah pas kemarin, harusnya bulan kemarin ini kita punya cabang 2 harusnya ya, sebelum corona, dan ternyata pas corona malah kita tutup sementara karena konsepnya kita bukan ke online memang, jadi ke offline. Pas ada corona kan harusnya online, jadi kita belum menemukan konsepnya. Baru akhir-akhir ini kita baru mau mencoba mengkonsepkan baru untuk online. Semoga bulan depan, doakan semoga bulan depan kita launching lagi, ada inovasi baru lagi. Intinya itu, kita belum dapat inovasi baru untuk produk, dan untuk tim kami belum, manajemen waktunya masih kurang sebenarnya. Manajemen waktunya belum terlalu bagus, akhirnya kadang buka kadang enggak. Itu sih. Oke, ya teman-teman, setiap usaha itu pasti ada kendalanya ya, tidak selalu mulus. Kadang kita selalu ada di atas, kadang juga kita ada di bawah gitu. Jadi buat teman-teman yang punya wirausaha, jangan patah semangat ya, terus jalankan usahanya walaupun kecil-kecilan, walaupun kondisi sekarang seperti ini ya teman-teman ya. Saya nanya Kak, kira-kira Kakak kepengen nggak sih punya kayak outlet sendiri, terus punya karyawan sendiri gitu? Gimana Kak? Ini nggak sih? Kalau ditanya sih semua orang mau ya, semua orang mau seperti itu. Jadi memang kami punya konsep untuk itu. Kita mencoba membuat sebuah pabrik ya, sebuah pabrik atau PT, di mana di dalamnya ada olahan singkong. Kita mencoba memproduksi, kedepannya akan mencoba memproduksi olahan singkong yang lumayan banyak, entah dijadikan tepung, entah dijadikan minuman, atau apalah. Yang jelas kami nanti konsepnya ini ke depan kita akan menjadikan sebuah pabrik olahan singkong. Ada beberapa tim nanti kita konsep, tidak tahu apakah 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Jelas impiannya kami, konsepnya kita adalah membangun pabrik untuk olahan singkong, supaya petani, kita membantu petani juga untuk yang harusnya dijual mahal malah dijual murah. Jadi kita mencoba untuk membantu mereka olahan singkong yang bisa bernilai dan bisa ada harga lah untuk masyarakat yang lain. Oke, itu ya teman-teman dari jawaban Kak Herwandi ya. Mungkin saya ucapkan selamat datang pada teman-teman semua yang baru bergabung ya. Mungkin ini Kak, saya mau nanya, kira-kira bahan baku yang Kak Herwandi gunakan ini dapatnya dari mana saja ya? Seperti singkongnya atau untuk yang rasa-rasanya itu? Kami kemarin sempat di petani langsung ya, petani ada di Tenggarong, pernah kemarin diambil 1 karung selama seminggu. Tapi karena akhir-akhir ini kita ambilnya di pasar aja, di pasar beli yang murah, kita sekali beli banyak. Terus itu bukan singkong aja ya, jadi ada juga buah naga, ada tempe, ada jamur. Jadi kita kadang ambil di pasar, kadang ambil di petani langsung. Oke, itu ya tadi. Kemudian nih Kak, kenapa Kak Herwandi ini memilih rasa yang berbeda dengan produk lain, seperti yang ada tempe, ada buah naga, ada jamur. Kan kebanyakan ada kayak rasa buah-buahan, tapi ini berbeda sekali gitu Kak. Kenapa Kakak motivasinya sama rasa itu? Karena kita tahu bahwa anak muda sekarang ini ingin mencoba hal yang baru ya, hal yang baru nggak kepikiran sebelumnya. Jadi ketika kita menawarkan kepada orang lain, kita jualan bahwa produk kami, ketika kita menawarkan bahwa ini ada rasa jamur, rasa buah naga, rasa tempe, maka orang lain akan bilang, loh ada buah naga ya, kok ada tempe ya, pasti orang itu akan ingin membeli karena penasaran dengan rasa yang kami tawarkan. Jadi kita mencoba membuat sebuah produk yang dimana tanggapan masyarakat itu nggak mungkin, jadi kita mungkinkan supaya bisa lebih ternilai.
Oke, mohon maaf tadi ya sedikit tertinggalan karena tadi kita berada di luar. Jadi karena kondisi di sini sedang cuaca hujan, jadi kita sedikit pindah ya, itu teman-teman. Begini kak, kira-kira apa sih pesan-pesan kakak untuk para wirausaha muda agar tidak putus asa dengan kondisi yang seperti ini gitu. Apalagi kan kondisi ini saat ini sedang pandemi gitu kan. Ada suasananya hujan ya, jadi motivasi itu yang jelas kita semangat, kalian harus punya challenge, harus punya apa ya, tekanan. Terus satu yang paling penting itu sikap harus tinggal, karena kita percaya bahwa rezeki itu dari atas untuk kita. Di antara rezeki sama kita itu ada sebuah batas, namanya sikap. Terus sikap harus tinggal aku, sikap teman-teman terhadap orang tua, sikap kepada orang lain, atau sifat kalian kepada siapapun, atau mungkin di antara teman-teman ada yang pacaran. Nah itu akan membuat rezeki itu akan lambat masuk ke kita, malahan mungkin akan disimpan di atas ya, disimpan di atas. Tapi ketika teman-teman mampu memperbaiki sikap, maka rezeki akan lebih mulus masuk ke kita. Dan saran sih bagi teman-teman yang lagi usaha atau yang sudah bekerja keras dan hasilnya tidak kelihatan, mungkin teman-teman bisa evaluasi diri. Kalau bisa yang pacaran, kalau bisa jangan pacaran dulu, karena itu akan membuat fokus kalian akan terbagi. Itu sih dari saya. Jadi teman-teman kalau bisa jangan pacaran dulu ya. Oke, mantap sekali ya pesan-pesan dari Kak Herwandi nih. Bahas pacaran nih, kira-kira Kak Herwandi ada pasangannya nggak nih? Cemewel, mana nih? Keren. Pacaran iya sih pernah kemarin. Itu pengalaman yang harus kita baikin, yang harus kita evaluasi, bahwa ternyata pacaran itu bukan saatnya lah. Pacaran itu habis nikah bagus, keren banget. Jadi mau asiknya pacaran itu habis nikah ya. Jadi kalau teman-teman yang lagi pacaran, kalau bisa dikurangin lah, kalau bisa ditinggalin nggak apa-apa, bilang aja. Yang kalau bisa ya ini lagi fokus usaha, terus sementara kita temanan aja, nanti habis ini kalau bisa langsung nikah aja nggak apa-apa. Nah, itu jadi kemarin pernah malahan pacaran mulai SMP ya kalau nggak salah. Waduh, sekarang iya. Itu hilaf lah kemarin, hilaf. SMA akhirnya memutuskan untuk pisah. Kita langsung bilang udah kita temanan aja, karena fokusnya kita akan terbagi untuk itu. Teman-teman. Gitu ya, jadi sedikit menyinggung isi hati dari Kak Herwandi ya teman-teman. Ternyata beliau belum ada ya. Jadi sekarang lagi kosong. Lagi kosong ya. Jadi teman-teman yang ada kesempatan nih buat Kak Herwandi, tapi nanti ya tunggu saatnya gitu. Nanti nunggu aja di rumah. Nanti aku datang. Ya, siap. Oke, teman-teman yang mau bertanya silakan ya, bisa ketik di room chat di Instagram ya. Jadi nanti bisa langsung dijawab sama pemateri ya. Kalau Kasip sekarang ada usaha apa? Aduh, kalau saya ini ya, kalau saat ini saya sedang coba ya. Sebenarnya ini modal nekat saja. Ya. Itu mau sedang usaha jualan pulsa gitu ya, jualan pulsa kayak pulsa handphone, pakai data, terus paket SMS, paket nelpon segala macam gitu. Ya cuma karena sekarang terkendala sama modal, jadi saat ini sedang tidak jualan dulu gitu ya. Karena jadi teman-teman yang lagi butuh pulsa atau yang malas keluar bisa langsung dihubungin aja. Keren. Bentar, sambil kuliah ya. Oke, teman-teman juga jangan lupa ya follow IG Toko Maal, dan juga sekarang di Toko Maal ya, atau teman-teman biasa kenal warung musola, jadi bisa nih beli minuman ya di Warmus. Sekarang sedang ada promo gitu ya, beli 10.000 dapat 3 buah ya. Keren, murah banget ya. Kak Herwandi jangan lupa ya beli ya. Aman, nanti saya borong.
Jadi untuk per bijinya saya jual 4.000. Tapi kalau teman-teman beli 3 buah, saya kasih harga dengan harga 10.000 ya teman-teman. Dan jangan lupa ya datang. Kalau mau datang bisa hubungi saya. Jadi saya bisa siap-siap untuk melayani teman-teman yang ingin membeli ya gitu. Bagaimana? Ada yang ditanyakan teman-teman yang menonton saat ini? Ada Farhan, Kak Nela, Kak Usi. Ya Kak, ini kan sekarang sedang kondisi begini nih. Jadi gimana sih Kakak sekarang untuk apa namanya? Aktivitas ya. Aktivitas sekarang Kakak apa sih? Sekarang itu aktivitasnya mempertimbangkan warung ya, jadi saya sambil usaha, jadi masuk di tim ayam serondeng, diberi kepercayaan untuk mengoptimalkan aktivitas warung. Jadi sekarang itu aktivitas saya pagi habis sholat subuh itu langsung nyapi warung, kerja sampai sore tuh, sambil agenda organisasi ya, jadi sambil organisasi ada juga otomatis warung itu sih sementara, karena mau buka usaha dulu ini masih dikonsepkan produk-produk apa yang bagus untuk sekarang yang lebih cepat laku ya, itu sih karena corona ini nggak tahu kapan berakhir, jadi kita harus siap-siap terus selalu setiap hari. Mantap ya. Itu jadi teman-teman, ternyata Kak Herawandi juga sedang ikut ya kerja kegiatannya di warung ayam serondeng. Jangan lupa ya singgah di sana di Jalan Gelatik. Oke, jangan lupa ya teman-teman, kalau mau butuh makan bisa nih pesan di sana ya. Insya Allah gurih tanpa pamrih ya. Oke, teman-teman yang nonton, ada yang mau ditanyakan nih sama pemateri kita? Ini dengan semua. Oke, untuk perkuliahannya gimana nih Kak? Selama usaha gini, apakah pada saat itu pernah menurun nilainya atau malah meningkat gitu? Ya, kalau nilai sih alhamdulillah masih baik-baik aja, walaupun pernah menurun, tapi itulah kita juga nggak bisa namanya manusia nggak bisa selalunya bagus ya. Iya. Kadang di posisi usaha bagus, tapi di posisi kuliah lagi turun, tapi kadang kuliah bagus tapi di usaha malah menurun. Jadi sekarang masih lagi belajar bagaimana cara mengoptimalkan semua. Manajemen waktu itu penting, komitmen itu penting, impian itu penting. Jadi teman-teman yang lagi pengen buka usaha, jangan terlalu banyak mikir kapan ya apa ya, kalau bisa langsung gerak aja yang ada aja dulu. Kayak Kasep ini bisa jual pulsa, teman-teman juga bisa, mungkin teman-teman ada HP yang bisa dimanfaatkan, daripada nongkrong di kos aja nggak ada hasil atau malah minta, apalagi yang cowok masih minta kepada orang tua, itu apa ya rasanya ya, kayak malu gitu. Nah kalau bisa sambil lah yang kecil dulu, jual pulsa kah atau ikut Gojek juga nggak apa-apa di awal, jadi ngumpulin modal untuk buka usaha. Itu sih dari teman-teman. Oke, terima kasih Kak Herawandi ya, jawabannya sangat memotivasi sekali. Oke, buat teman-teman ya yang lagi bingung nih, bisa memanfaatkan Androidnya untuk menjadi peluang wirausaha Anda ya, karena memang kondisi kita sedang begini, jadi daripada kita diam saja, kita bisa manfaatkan yang ada gitu ya. Oke Kak, ini langsung ada pertanyaan dari Kak Umi ya. Dalam memulai usaha, hal apa sih yang harus dilakukan agar usaha yang direncanakan tidak hanya menjadi wacana? Nah, gimana nih Kak tanggapannya? Action ya. Jadi ketika teman-teman sudah ada ide, maka kalau bisa hari itu langsung dilakukan aja. Jangan nunggu waktu yang tepat, karena waktu yang tepat itu adalah sekarang. Jangan nunggu besok, karena peluang itu tidak datang 2 kali. Peluang itu cuma sekali. Jadi kalau teman-teman yang nanya apa sih yang harus disiapkan untuk supaya tidak menunda ya, dikerjakan sekarang. Kalau teman-teman punya ide, langsung dikerjakan.
jangan sampai menunda. Itu sih intinya. Usaha ini walaupun konsepnya bagus, tapi kalau belum dimulai-mulai itu bukan usaha, nama itu adalah wacana. Itu sih, jadi langsung dilakukan aja, langsung di action aja. Walaupun hasilnya nanti tidak terlalu bagus, tapi minimal sudah dimulai. Nanti sudah berjalan dan ternyata ada kendala, maka bisa dievaluasi atau minta solusi kepada teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang lebih, atau teman-teman harus punya mentor sebenarnya. Jadi usaha ini teman-teman harus punya mentor yang bisa mengarahkan. Jangan sampai, bedanya punya mentor sama yang tidak punya mentor itu beda ya. Yang punya mentor dia agak lebih cepat karena pengalaman dari mentor yang dipakai untuk lebih cepat daripada teman-teman yang nggak punya mentor, seperti orang yang bingung mau kemana. Tapi kalau punya mentor itu rasanya lebih cepat sih. Itu sih dari saya. Oke, itu tadi ya dari Kak Herwandi tadi, teman-teman ya. Yang pertama pastinya kita harus action dulu ya, supaya tidak jadi wacana. Dan juga kita manfaatkan apa yang ada, seperti yang sekarang media sosial itu. Yang penting action dulu gitu ya teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman yang nonton? Itu ya tadi Kak Umi, jawaban dari Kak Herwandi ya. Semoga bisa bermanfaat untuk Kak Umi gitu ya. Satu lagi, lingkungan itu penting. Jadi ketika teman-teman punya konsep mau buka usaha, tapi lingkungan teman-teman itu orangnya yang pemalas, maka konsep itu berpeluang untuk menjadi wacana. Tapi kalau teman-teman punya konsep dan bergabung sama teman-teman yang punya jiwa wirausaha, maka akan lebih mudah membuat konsep ini menjadi betul-betul usaha. Itu sih, jadi lingkungan itu penting. Kalau bisa lingkungannya yang arahnya ke wirausaha, jangan sampai lingkungan teman-teman itu yang orang-orang yang pemalas. Boleh sih bergabung sama mereka, tapi jangan terlalu diledeni ya. Lebih fokus ke teman-teman yang memang basicnya wirausaha. Kalau memang teman-teman yang ingin menjadi wirausaha. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, saya nanya sedikit nih Kak. Kira-kira outletnya Kakak sekarang di mana sih ini? Sekarang di Jalan Gelatik, di depan Ayam Serondeng. Oh, kalau saat itu di mana ya? Kemarin sempat di dalam kampus, tapi karena sudah diambil alih sama kampus, tidak boleh jualan di sana, maka kemarin sempat pindah pas bulan 3 kalau tidak salah. Bulan 3 pindah jualan sekitar 1 bulan. Pas itu kena corona. Bukan kena sih, punya ketemu sama corona. Jadi sekarang lagi udah jualan. Tunggu bulan depan lah insyaallah. Oke, mungkin saya nanya lagi sedikit. Kira-kira selama menjalankan usaha ini ada berapa orang yang membantu ataupun tim Kakak gitu? Kemarin sempat punya tim berapa ya? Sekitar 5 ya kemarin. Kemarin ada tim 5. Basicnya bukan bekerja ya. Jadi kita sama-sama mencari solusi bagaimana usaha itu bisa punya omset yang bagus. Dan hasil kita akan bagi rata untuk itu, karena lagi kemarin itu ada 5 ada dari Fakultas Kesehatan Masyarakat 2, di THP itu sendiri ada sekitar 3 orang, jadi ada 5 tim kemarin. Baik ya, itu teman-teman jadi jawaban dari Kak Herwandi ya. Oke, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi ya? Oke, mungkin kalau tidak ada ya, sampai di sini saja dulu mungkin. Kak Herwandi, sedikit closing statement nih untuk acara kita pada siang hari ini ya, walaupun keadaannya seperti ini dan juga keterbatasan, kekurangan kita, kurang persiapan ibaratnya. Jadi mohon maaf juga Kak Herwandi ya, mungkin bisa sampaikan sedikit closing statementnya untuk teman-teman yang punya usaha saat ini. Satu kata dari saya bahwa masa muda adalah waktu yang tepat untuk memberikan terbaik. Jadi mending selama teman-teman masih muda, masih bisa lebih maksimal, maka berikan yang terbaik. Bukan hanya di usaha, mungkin di perkuliahan atau teman-teman yang lagi kerja. Kalau bisa berikan yang terbaik untuk hari ini. Jangan menunggu untuk esok, karena waktu yang paling terbaik adalah hari ini. Dan terus
jangan pernah lalai karena begitu banyak orang-orang yang lagi menunggu, khusus teman-teman yang masih kuliah. Kedua orang tua kalian menunggu untuk kalian sukses. Kedua orang tua menunggu menunggu kalian untuk bisa lebih baik daripada hari ini. Terus yang terakhir, teman-teman jangan pernah untuk takut untuk memulai ketika mau berusaha, karena pengusaha itu lahir dari sebuah masalah ya, sebenarnya sebuah masalah yang dia bisa keluar dan dia bisa menyelesaikan masalah itu, maka timbullah sebuah usaha. Mungkin dari itu sih dari saya sebenarnya. Hari ini saya juga lagi masih belajar. Ini baru pertama kali, saya sangat bangga sekali bisa sharing kepada teman-teman. Hari ini saya juga belajar kepada teman-teman bahwa ya kalau kita tidak memulai dari hal-hal kecil seperti ini, kapan kita bisa memulai? Karena langkah yang paling bagus itu adalah langkah pertama, bukan langkah ketiga atau langkah kelima. Oke, mantap, sangat bagus sekali ya closing statement dari Kak Herwandi. Jadi buat teman-teman jangan putus asa, tetap semangat yang punya saat-saat ini, dan juga bisa menyeimbangkan atau manajemen waktu ketika teman-teman punya kegiatan lain di luar perkuliahan ya. Mungkin itu sedikit agenda dari kami ya, dari Departemen Keuangan Lembaga Dakwah Mushola Al-A'la. Dan juga jangan lupa teman-teman ya tadi bisa belanja di Toko Maal ya, kalau yang teman-teman tahu Warmus, insya Allah harganya promo. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim khairat ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di agenda selanjutnya teman-teman. Stay tune di IG Toko Maal. Dadah teman-teman.